Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, yaitu Ibu Sani Dwi TSE MSI PhD AK, dan perkenalkan nama saya Diva Nuza Fitri dengan NIM 23043010 selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya yaitu Fadli Samudra Guca dengan NIM 23043011 dan Hafsyah Khalifah Sahla dengan NIM 23043071. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang soal persediaan. Selanjutnya kita akan membahas soal pertama, yaitu buatlah jurnal transaksi bulan Desember dan jurnal penyesuaian dengan asumsi analisa menggunakan metode persediaan perpetual. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 3 Desember membeli 4.000 unit persediaan secara kredit dengan biaya $0,74 per unit. Maka ayat jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar $2.960 dan utang di sebelah kredit sebesar $2.960. $2.960 datangnya dari 4.000 dikali $0,74 sama dengan $2.960. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 Desember menjual 4.400 unit persediaan secara kredit dengan harga $0,90 per unit. Ini terjual 3.000 dari $0,60 unit dan 1.040 dari $0,74. Maka ayat jurnalnya yaitu piutang di sebelah debit sebesar $3.960 dan penjualan di sebelah kredit sebesar $3.960. Datangnya $3.960 yaitu 4.400 dikali $0,90 sama dengan $3.960. Jurnal berikutnya yaitu HPP di sebelah debit sebesar $2.836 dan persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar $2.836. Datangnya dari 3.000 dikali 0,60 ditambah 1.400 dikali 0,74. Jadi $1.800 ditambah $1.036 sama dengan $2.836. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 7 Desember memberikan kredit kepada pelanggan tanggal 5 Desember sebesar $180 untuk 200 unit inventaris yang dikembalikan seharga $120. Unit-unit ini dikembalikan ke inventaris. Maka ayat jurnalnya yaitu retur penjualan di sebelah debit sebesar $180 dan piutang di sebelah kredit sebesar $180. Dan persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar $120 dan HPP di sebelah kredit sebesar $120. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Desember membeli 2.200 unit persediaan secara tunai dengan harga $0,80 per unit. Maka ayat jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar $1.760 dan kas $1.760 di sebelah kredit. Datangnya yaitu dari 2.200 dikali $0,80 sama dengan $1.760. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Desember menjual 2.100 unit persediaan secara kredit dengan harga $0,95 per unit. Ini terjual 2.100 dari 0,74 unit. Maka ayat jurnalnya yaitu piutang di sebelah debit sebesar $1.995 dan penjualan di sebelah kredit sebesar $1.995 di sebelah kredit. Datangnya dari 2.100 dikali $0,95 sama dengan $1.995. Ayat jurnal berikutnya yaitu HPP di sebelah debit sebesar $1.554
dan persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar $1.554. Hasil tersebut berasal dari 2.100 dikali $0,74, maka hasilnya $1.554. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu gaji yang masih harus dibayar sebesar $400, maka ayat jurnalnya yaitu beban gaji dan upah di sebelah kredit sebesar $400 dan utang gaji dan upah di sebelah kredit sebesar $400. Penyesuaian selanjutnya yaitu depresiasi sebesar $200 per bulan, maka ayat jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan sebesar $200 di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $200 di sebelah kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang buku besar. Yang pertama, kas. Pada tanggal 1 Desember terdapat $4.800 di debit. Pada tanggal 17 Desember terdapat 1.760 di kredit. Dan pada totalnya tanggal 31 Desember terdapat $3.040 di debit. Selanjutnya persediaan barang dagang. Pada tanggal 1 Desember terdapat 1.800 di debit. Pada tanggal 3 Desember terdapat 2.960 di debit. Pada tanggal 5 Desember terdapat 2.836 di kredit. Pada tanggal 17 Desember terdapat 1.220 di debit. Pada tanggal 22 Desember terdapat 1.554 di kredit. Pada tanggal 17 Desember terdapat 1.760 di debit. Jadi pada tanggal 31 Desember terdapat 2.250 di debit. Selanjutnya piutang. Pada tanggal 1 Desember terdapat 3.900 di debit. Pada tanggal 5 Desember terdapat 3.960 di debit. Pada tanggal 22 Desember terdapat 1.995 di debit. Pada tanggal 7 Desember terdapat 1.180 di kredit. Dengan total pada tanggal 31 Desember terdapat 9.675 di debit. Selanjutnya peralatan. Pada tanggal 1 Desember terdapat 21.000 Desember dengan hasil total yang sama. Utang. Pada tanggal 1 Desember terdapat 3.000 di kredit. Pada tanggal 3 sebesar 2.960 di kredit. Dengan total pada tanggal 31 Desember terdapat 5.960 di kredit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. 1 Desember terdapat 1.500 di debit di kredit. Sama dikurangi 200.000. Dengan total pada tanggal 31 Desember sebesar 1.700 di kredit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 1 Desember sebesar 1.500 di kredit dengan penyusutan sebesar 200 di kredit. Dengan jumlah total semua 1.700 di kredit. Utang gaji dan upah sebesar 400 di kredit. Retur penjualan pada tanggal 7 terdapat 180 di debit dengan total sama. Selanjutnya harga pokok penjualan sebesar 5 Desember 2.836 di debit. Tanggal 7 sebesar 1.120 di kredit. Pada tanggal 22 Desember sebesar 1.554 di debit. Dengan total keseluruhan pada tanggal 31 Desember sebesar 4.270 di debit. Modal pada 1 Desember terdapat 27.000 di kredit dengan jumlah yang sama. Selanjutnya penjualan pada tanggal 5 Desember terdapat 3.960 di kredit. Pada 22 Desember terdapat 1.965 di kredit. Dengan total keseluruhan pada tanggal 31 Desember terdapat 5.955 di kredit.
Selanjutnya beban akumulasi penyusutan peralatan. Terdapat 200 di debit dengan jumlah total yang sama. Selanjutnya neraca yang disesuaikan. Pertama, kas sebesar 340 di debit. Piutang sebesar 9.675.000 di debit. Persediaan barang dagang sebesar 2.250 di debit. Peralatan sebesar 21.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.700 di kredit. Utang sebesar 5.960 di kredit. Utang gaji dan upah sebesar 400. Modal sebesar 27.000 di kredit. Operator penjualan sebesar 180 di debit. Penjualan sebesar 5.955 di kredit. Harga pokok penjualan sebesar 4.270 di debit. Beban akumulasi penyusutan sebesar 200. Beban gaji dan upah sebesar 400. Jadi total keseluruhan 41.015 dolar dengan jumlah yang sama debit kredit. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari Analyze Company per 31 Desember 2017. Yang pertama itu ada pendapatannya berupa penjualan sebanyak 5.955 dolar di debit. Operator penjualan sebanyak 180 dolar di debit. Jadi total dari pendapatan yaitu 5.775 dolar. Kemudian ada harga pokok penjualan sebanyak 4.270 dolar di debit. Jadi total harga pokok penjualan itu adalah 4.270 dolar. Sehingga dapatlah laba kotornya merupakan hasil dari total pendapatan dikurang dengan total harga pokok penjualan sebanyak 1.505 dolar. Kemudian ada biaya operasionalnya, yakni beban akumulasi penyusutan sebanyak 200 dolar di debit, kemudian beban gaji dan upah sebanyak 400 dolar di debit, sehingga total beban operasionalnya sebanyak 600 dolar. Jadi dapatlah laba bersihnya. Laba bersih itu merupakan laba kotor dikurang total beban operasional, yaitu sebanyak 905 dolar. Selanjutnya ada balance sheet dari Analyze Company per 31 Desember 2017. Pertama itu ada asetnya berupa kas sebanyak 3.040 dolar di kredit, piutang sebanyak 9.675 dolar di kredit, persediaan barang dagang sebanyak 2.250 dolar di kredit, ada peralatan sebanyak 21.000 dolar di debit, akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 1.700 dolar di debit, dan 19.300 dolar di kredit. Jadi total aset seluruhnya adalah 34.265 dolar. Selanjutnya ada kewajiban dan modal. Yang kewajibannya pertama berupa utang sebanyak 5.960 dolar di debit, utang gaji dan upah sebanyak 400 dolar di debit. Jadi total kewajiban itu ada 6.360 dolar. Kemudian ada modal. Modalnya ada 27.000 dolar di kredit. Laba bersihnya 905 dolar di kredit. Jadi total dari kewajiban dan modal adalah 34.265 dolar. Soal selanjutnya itu ada hitung persediaan akhir dan HPP berdasarkan FIFO dan LIFO. Itu berdasarkan sistem persediaan periodik. Nah, yang pertama itu ada persediaan awalnya pada tanggal 1 Desember itu sebanyak 3.000 unit dengan harga 0,60 dolar. Kemudian ada pembelian pada tanggal 3 Desember sebanyak 4.000 unit dengan harga 0,74 dolar. Tanggal 12 Desember sebanyak 2.200 unit dengan harga 0,80 dolar. Kemudian ada penjualan pada tanggal 5 Desember sebanyak 4.400 unit dengan harga 0,90 dolar. Kemudian tanggal 7 Desember itu ada retur sebanyak 200 unit dengan harga 0,90 dolar. Dan kemudian pada tanggal 22 Desember sebanyak 2.100 unit dengan harga 0,95 dolar.
Jadi, langkah selanjutnya itu adalah mencari BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Nah, rumus dari BTUD ini adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Jadi, langkah selanjutnya yaitu mencari BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Rumus dari BTUD ini sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih, yaitu persediaan awalnya sebanyak 3.000 unit dengan harga $0,60 itu per 1 unit. Jadi, totalnya seluruhnya ada $1.800. Kemudian ada pembelian bersihnya itu tanggal 3 Desember sebanyak 4.000 unit dengan harga $0,74 per 1 unit. Jadi totalnya adalah $2.960. Kemudian ada pembelian bersih tanggal 12 Desember sebanyak 2.200 unit dengan harga $0,80 per unit. Jadi totalnya $1.760. Jadi BTUD-nya total dari unit seluruhnya ada 9.200 unit, total harganya ada $6.520. Selanjutnya itu ada mencari HPP-nya dengan metode FIFO. FIFO itu adalah barang yang pertama kali masuk di gudang, maka itu yang dijual pertama. Dapat kita lihat persediaan awalnya itu tanggal 1 Desember sebanyak 3.000 unit. Nah, penjualan pada tanggal 5 Desember itu membutuhkan 4.400 unit. Jadi diambil dari persediaan awal tadi sebanyak 3.000 unit. Karena masih kurang 1.400 unit lagi, jadi diambillah dari persediaan tanggal 3 Desember. Dikurangkan 4.000 unit dengan 1.400 unit. Jadi sisa unit pada tanggal 3 Desember yaitu 2.600 unit. Kemudian pada tanggal 7 Desember itu ada retur sebanyak 200 unit. Jadi persediaan itu ditambahkan ke tanggal 3 Desember tadi yang 2.600 unit ditambah dengan 200 unit jadinya 2.800 unit pada tanggal 3 Desember. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu membutuhkan 2.100 unit. Jadi diambil dari persediaan tanggal 3 Desember tadi yang 2.800 unit. Sisanya 3 Desember itu adalah 700 unit. Dapat dilihat di metode FIFO ini, pada tanggal 3 Desember persediaannya sisa 700 unit dengan harga $0,75 per unit. Jadi total harganya yaitu $518 dan persediaan pada tanggal 12 Desember itu tetap sebanyak 2.200 unit dengan harga $0,80 per unit. Jadi total harganya $1.760. Nah, jadi dapatlah persediaan akhir dari metode FIFO ini yaitu sebanyak $2.278. Nah, selanjutnya cara mencari HPP itu adalah BTUD tadi dikurangkan dengan persediaan akhir. BTUD tadi itu sebanyak $6.520 dikurangkan dengan persediaan akhir sebanyak $2.278. Dapatlah hasil HPP-nya sebanyak $4.242. Selanjutnya ada sistem LIFO, yaitu barang yang terakhir masuk ke gudang itu, maka itu yang dijual pertama. Nah, dapat kita lihat barang yang terakhir masuk ke gudang itu pada tanggal 12 Desember sebanyak 2.200 unit. Nah, di penjualannya pada tanggal 5 Desember kita membutuhkan 4.400 unit. Diambil dari persediaan pada tanggal 12 Desember sebanyak 2.200 unit. Karena masih kurang, maka diambillah dari persediaan tanggal 3 Desember sebanyak 2.200 unit lagi. Sehingga pada tanggal 3 Desember itu tersisa 1.800 unit. Kemudian pada tanggal 7 Desember itu ada retur sebanyak 200 unit. Jadi ditambahkan ke persediaan pada tanggal 3 Desember sebanyak 200. Sehingga pada tanggal 3 Desember itu ada 2.000 unit. Kemudian pada tanggal 22 Desember membutuhkan 2.100 unit. Diambil dari persediaan tanggal 3 Desember tadi yang sebanyak 2.000 unit. Karena masih kurang, jadi diambil dari persediaan awal tanggal 1 Desember itu sebanyak 100 unit lagi. Sehingga pada tanggal 1 Desember itu tersisalah 2.900 unit.
Dapat kita lihat di metode LIFO, tanggal 1 Desember itu bersisa 2.900 unit dengan harga $0,60 per unit, sehingga total harganya sebanyak $1.740. Jadi persediaan akhirnya itu ada $1.740. Nah, cara mencari HPP-nya tadi sama, BTUD dikurangkan dengan persediaan akhir. BTUD kita tadi ada $6.520, dikurangkan dengan persediaan akhir sebanyak $1.740. Dapatlah hasilnya yaitu $4.780. Sekian dari kelompok kami, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.